dosen pengampu Ibu Risnawati Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Sheila Ramadhani Lubis, NIM saya 23220468. Halo, saya Saskia Ita Fijamar Paung dengan NIM 23220052. Perkenalkan, nama saya Tri Ramadan, NIM saya 23220494. Perkenalkan, nama saya Wira Fadlur Rahman Bako, NIM saya 23220044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Ita Fijamar Paung. Di sini saya sebagai pramateri pertama, yaitu membahas tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui beberapa bentuk media transmisi. Dan komunikasi ini menyalurkan informasi berupa data ke penerima. Kemudian tujuan komunikasi data ini adalah untuk mengalihkan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Umumnya informasi ini disebut data atau berita. Secara langsung data dapat dikirim oleh pengolah data atau penerimanya. Dan berbagai sistem pengolah data dapat saling berhubungan, tukar-menukar data dan informasi. Jarak dan waktu bukanlah masalah. Selanjutnya, representasi data. Nah, representasi data ada 5, yaitu bentuk teks, number, image, audio, dan video. Baik, setelah itu ada 4 karakteristik komunikasi data, yaitu yang pertama pengiriman. Nah, pengiriman ini ialah sistem harus mengirim data ke tempat yang dituju. Kemudian, data harus diterima oleh user sesuai dengan apa yang dikirim pengirim. Kedua, akurasi, yaitu suatu sistem harus memberi data yang akurat. Jika data tidak akurat, maka data tidak akan dapat digunakan. Ketiga, aktualitas. Nah, aktualitas ini adalah pengiriman transmisi secara real time atau ketepatan waktu dalam mengirim data. Terakhir yaitu jitter. Jitter adalah keterlambatan yang tidak merata di dalam suatu pengiriman data atau paket video atau audio. Dan pada intinya, kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. Baik, sekian sampai sini saja penjelasan saya mengenai komunikasi data, dan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sheila Ramadhani Lubis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber data yaitu pengirim atau pemancar informasi data, elemen yang bertugas mengirimkan informasi atau data, contohnya telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Media transmisi, media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima data. Media transmisi terdiri dari 2 kategori atau jenis. Yang pertama, transmisi fisik dan transmisi non-fisik. Media transmisi fisik contohnya berupa kawat atau kabel serat optik. Media transmisi non-fisik berupa gelombang elektromagnetik. Penerima data yang bertugas menerima informasi atau data, contohnya telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Penjabaran 3 elemen utama komunikasi seperti samping ini: sumbernya, sumber transmitter, media transmisi, receiver, dan penerima. Data flow komunikasi data. Metode transmisi atau tipe channel transmisi yang biasa digunakan adalah asynchronous atau satu arah. Yang pertama, data disalurkan hanya ke satu arah. Kedua, pengirim dan penerima memiliki tugas tetap. Ketiga, jarang digunakan pada sistem komunikasi data, contoh CPU kommutator. B. Hub to fact, 2 arah bergantian. Pertama, data dapat dikirimkan ke 2 arah secara bergantian. Kedua, waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Contohnya hub atau perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Kedua, full duplex atau 2 arah bersamaan. Yang pertama, mengirimkan data dalam 2 arah bersamaan. Kedua, memiliki 2 arah yang terpisah, contohnya switch atau menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan komputer. Topologi jaringan, definisi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar kita menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Router atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Bisa dengan menggunakan kabel. Sehingga hubungan yang bersifat geometris berhubungan satu sama lain.
Saya Selera Lubis sebagai pramateri kedua. Di sini saya ingin membahas tentang materi macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus merupakan topologi yang menggunakan satu kabel pusat di mana semua node atau anggota jaringan terhubung dengan kabel tersebut. Yang kedua, topologi star atau bintang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung. Yang kedua, komputer pusat menjadi server. Yang ketiga, komputer lainnya menjadi klien. Yang keempat, sesama klien tidak bisa saling terhubung, tapi harus melalui server. Yang kelima, umumnya digunakan pada skala jaringan yang kecil dan menengah seperti kantor dan warnet. Yang ketiga, topologi ring atau cincin menghubungkan setiap komputer atau node satu persatu sehingga menyerupai cincin atau ring. Topologi ring adalah pengembangan dari topologi bus. Yang keempat, topologi tree atau pohon terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama paling banyak digunakan atau diterapkan. Yang kedua berbentuk geometris menyerupai pohon atau tree. Yang ketiga, level teratas disebut menjadi pusat utama komunikasi bagi semua komputer. Yang keempat, level di bawahnya disebut sentral yang menjadi pusat bagi sejumlah komputer di level bawahnya. Yang terakhir, topologi mesh terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menghubungkan semua komputer secara penuh atau full connected. Yang kedua, topologi paling kompleks. Yang ketiga, paling banyak digunakan ISP atau Internet Server Provider. Yang keempat, jarang digunakan oleh pengguna pribadi. Perkenalkan, nama saya Tri Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan sinyal. Data merupakan komponen yang mengandung suatu informasi. Data akan dikirim dalam bentuk sinyal-sinyal elektromagnetik, dan sinyal merupakan tampilan data dalam bentuk elektrik dan elektromagnetik. Berdasarkan karakteristiknya, data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu data analog dan data digital. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog yaitu sinyal data dalam bentuk gelombang yang sambung-menyambung atau disebut juga dengan kontinu. Tidak ada perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran, yaitu amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog umumnya berbentuk sinusoidal yang memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Baik, selanjutnya yaitu sinyal digital. Sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh draw. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Segitu saja materi bagi saya. Sekian dan terima kasih. Data analog dan digital. Data analog terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. Yang kedua, data analog merupakan data yang ditampilkan melalui kurang fisik serta memiliki nilai berulang, terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Contohnya data suara, audio, dan video. Yang ketiga, biasanya data analog menempati spektrum frekuensi yang terbatas. Yang kedua, data digital terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Yang kedua, data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai-nilai yang berlainan dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Contohnya teks, bilangan bulat, dan karakter lainnya. Ketiga, data harus ditransmisikan dalam bentuk biner. Jadi, suatu data digital akan ditransmisikan dalam sederetan bit. Saya Saskia Tafi Jamarpaung sebagai pramateri kelima membahas mengenai tentang jaringan komputer dan bentuk-bentuk jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Sebelum lebih jauh membahas jaringan komputer, pertama-tama harus kita ketahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer secara sederhana merupakan antara komputer yang berjumlah 2 atau lebih. Kemudian, apa sih kelebihan dari jaringan komputer? Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu dan ada yang tidak tahu apa saja kelebihan dari jaringan komputer. Komputer yang bersifat stand-alone atau berdiri sendiri mempunyai banyak keterbatasan. Maka dengan adanya jaringan komputer akan membuat komputer dapat melakukan banyak hal dan
dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam dunia kerja. Contoh sederhananya saja seperti dengan adanya jaringan komputer, maka tidak perlu lagi satu komputer memiliki satu printer, tetapi dengan satu printer saja dapat digunakan oleh beberapa komputer secara bersama tanpa harus memindahkan printer tersebut setiap kali akan mencetaknya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk jaringan komputer. Dari sisi geografis, jaringan komputer ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. LAN ini merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas, meliputi lokasi seperti gedung, kampus, kantor, atau pabrik. Sebuah LAN ini dapat dibangun dengan minimal 2 komputer dengan spesifikasi atau kapasitas komputer rendah sekalipun. Dan adanya LAN akan menjadikan komputer terhubung dengan komputer lain, sehingga komputer dapat seolah menjadi satu kesatuan dan bisa saling berinteraksi. Yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, jenis jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. Kemudian, tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung. Kalau tadi kan cuman ruang lingkup yang kecil seperti kantor. Namun kalau MAN ini dia antar gedung dalam satu kota atau antar kota yang berada pada jangkauannya. Dan jaringan ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, perusahaan jualan motor, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. Kalau jaringan ini merupakan jenis jaringan terbesar karena mencakup radius antar negara bahkan benua tanpa batasan geografis seperti jenis jaringan yang lain. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video presentasi kami, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.